Kami mohon maaf kepada bapak-bapak ibu pengendara kendaraan yang sedang melintas di depan kantor Kemenko Polhukam. Kami mohon maaf atas perjalanan teman-teman. Kami sedang menyampaikan aspirasi kami bahwa kami menolak setiap gerakan-gerakan makar dan gerakan-gerakan pemakzulan dari pemerintah. Indonesia sudah damai, sudah bukan waktunya lagi untuk berselisih dengan narasi-narasi apapun. Pemilu 2019 telah selesai dan kedua calon presiden telah bersatu dalam pemerintahan yang sama. Tidak ada alasan apapun untuk melakukan makar dan pemakzulan pada pemerintahan yang sah dan konstitusional. Jika masih ada kelompok-kelompok yang coba-coba untuk melakukan makar, kami dari Gerakan Rakyat Peduli Bangsa, Bela Indonesia Kita, dan elemen-elemen kebangsaan lainnya siap untuk menghadang itu semua. Silakan berkumpul di samping mobil komando. Oke, untuk teman-teman siap-siap berkumpul di samping mobil komando. Barisnya yang rapi ya. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang telah membantu atas pelaksanaan aksi hari ini. Ya, kita diarahkan untuk maju. Pak Supir mobil komando untuk maju. Sini, wartawan-tawarnya banyak ini. Ya, teman-teman diharap berkumpul di dekat mobil komando. Kita akan memulai aksi kita pada hari ini. Yang pertama-tama sebelum kita lakukan aksi ini, kita bersama-sama membacakan doa, dan doa nanti dipimpin oleh saudara kita Ustadz Bram Ashar. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Novi Alkater. Untuk teman-teman yang menggunakan
perangkat aksi, karton, poster, silakan bisa berdiri di pinggir jalan. Tapi kita bersama-sama dulu untuk melakukan pembacaan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk Bung Bram Asar, kami persilakan. Mohon perhatian teman-teman. Coba meratap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama untuk turun ke jalan melawan para musuh Pancasila. Benar? Maka mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Dia senantiasa mencurahkan kita semua nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat rezeki. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lahumul fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min ni'matika ma wa min ismatika ma wa min rahmatika sumura wa min aisyi arqadah wa min al-umri as'ada wa min lisani adamma wa min ni'ami amma wa min rasabi udadah wa min rizqi anfa. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma ihfid bisa'ati ajalana wa haqqaka min syarri amalana wa qul bima asyaati huzumana wa asrana wa ja'ala rahmatika masrana ومرنا وسبحانه وفقنا بفضل ومنعنا بصحيح ولنا واجعل التقوى سرا وسيدا لتجسهلا وإذا توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وإذا سجلنا من موجودات ندامة يوم القيامة وحسن أنا فيك الأوزار وارزقنا إرشاد الأبرار واكفنا واسلم الناصر والأسر وقنا اللهم آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وعشيرتنا من العذاب القبر ومن النيران برحمتك يا عزيز يا غفار يا ستر يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sehat melawan para pemalsuan apakah kalian ingin dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila mau digantikan dengan ideologi sesat, ideologi khilafah? Ayo, mari kita katakan bahwa kita juga bisa turun ke jalan untuk melawan para musuh Pancasila. Kibarkan bendera merah putih dan turunkan bendera khilafah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika hari ini kita mendengar kabar banyak upaya-upaya pemakzulan, kita siap berhadapan dengan mereka, teman-teman. Siap. Kita buktikan kecintaan kita pada bangsa Indonesia, kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh saudara kita Ibu Hana. Silakan Ibu Hana. Terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan penuh hikmat.
Terima kasih. Oke, teman-teman siap tidak? Jika ada kelompok-kelompok makar, kelompok-kelompok yang coba-coba untuk mengganggu pemerintah dengan isu keberlangsungan, semua yang dilakukan pemerintah selalu dibilang salah, dibilang komunis, dibilang anti Pancasila, dibilang segala sesuatu yang salah. Siap tidak berhadapan dengan mereka? Siap teman-teman? Siap segala-galanya. Kita akan bersumpah bahwa kita siap dan setia kepada Pancasila dan NKRI. Sumpah ini dipimpin oleh saudara kita Ibu Novi Alkater. Silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka! Saya akan membacakan sumpah setia Pancasila. Tolong diikuti bersama-sama. Jika memang kita di sini berdiri untuk Pancasila. Sumpah setia Pancasila. Kami kader Revolusi Indonesia. Setia kepada Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dua, kami kader Revolusi Indonesia berjanji mempertahankan dan mengamalkan butir-butir Pancasila secara murni dan konsekuen. Tiga, kami kader Revolusi Indonesia akan membela Pancasila dan melawan musuh-musuh Pancasila demi keutuhan NKRI. Empat, kami kader Revolusi Indonesia tidak kompromi terhadap gerakan-gerakan pemecah belah bangsa dari kelompok manapun. Lima, kami kader Revolusi Indonesia akan menghadang dan mengusir pendukung khilafah keluar dari Indonesia. Siapa kita? Apa dasar negara kita? Berapa jumlah kita? Merah putih. Baik, terima kasih. Merdeka! Oke, teman-teman yang membawa poster bisa memposisikan diri di samping mobil komando di jalan, menghadap ke jalan. Hari ini kita datang ke Kemenko Polhukam dengan satu tujuan, yaitu kita siap berhadapan dengan kelompok-kelompok yang coba-coba untuk mengganggu NKRI. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Kita Indonesia dihujani oleh berita-berita bohong, oleh hoax, oleh informasi yang salah melalui media sosial yang ditembakkan bertubi-tubi seperti senapan mesin, sehingga banyak masyarakat yang bingung, sehingga banyak masyarakat yang menjadi takut dan resah terhadap informasi ini. Bahkan sempat juga dilemparkan isu bahwa pemerintah kita anti kepada Pancasila. Mungkin nggak pemerintah anti kepada Pancasila? Tidak mungkin. Dan mereka mengancam ingin memakzulkan pemerintah yang sah dan konstitusional. Mungkin nggak? Kira-kira kalau pemerintah dimakzulkan oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila,
kita siap atau tidak untuk berhadapan dengan mereka. Pemilu 2019 telah selesai. Harusnya perselisihan di Indonesia sudah selesai. Calon presiden nomor urut 1 menjadi presiden yang terpilih. Calon presiden nomor urut 2 menjadi menteri pertahanan di Republik ini. Keduanya sudah bersatu dalam satu pemerintahan yang sama. Jadi tidak ada alasan untuk mengganggu pemerintah, betul nggak? Betul. Kalau masih ada kelompok-kelompok yang coba-coba mengganggu pemerintah yang sah dan konstitusional, artinya mereka adalah musuh negara. Setuju? Mereka adalah musuh pemerintah. Mereka adalah musuh rakyat. Kita di sini, walaupun kita tidak banyak, tapi kita harus percaya ada ratusan juta penduduk Indonesia yang mempunyai kerinduan yang sama dengan kita semua. Betul itu. Hari ini kita datang ke Menko Polhukam, kita ingin beraudiensi, nanti ada utusan yang menghadap ke dalam. Sementara kita di sini, kita bersama-sama di sini masih dalam satu agenda, yaitu siap untuk menghadapi mereka semua, kelompok-kelompok yang coba-coba melakukan pemakzulan. Siapnya seperti apa? Siap segala-galanya. Siap tidak? Siap menderita? Siap mati untuk NKRI? Siap tidak? Mana jangan tanya kita ya. Tanya yang lain yuk. Oke. Sudah bersama-sama dengan kita Pak Ustadz dulu. Beliau sahabat kita, beliau seorang agamawan dari agama Islam, tapi beliau nasionalis. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita tidak terhitung sudah berdemo berapa kali di Kemenhukam, di MK, di MA, di DPR untuk membela agar negara kita Republik Indonesia itu tetap di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada kelompok lain yang ingin menegakkan NKRI, tetapi bukan NKRI yang berpancasila, tetapi itu negara khilafah Republik Indonesia yang mereka usung. Bukan NKRI yang berpancasila. Ini yang perlu orang Indonesia cermati. Jadi bendera mereka bukan merah putih. Bendera mereka adalah bendera bertuliskan syahadat. Ini kalimat-kalimat keagamaan dibelok-belokkan untuk kepentingan politik. Bendera negara manapun nggak ada yang menggunakan kalimat tauhid itu. Kalau masa nggak ada kalimat-kalimat tauhid di Al-Quran, dipasang di Al-Quran aja, bukan dipasang di bendera. Iya nggak? Nggak usah pamer agama orang. Agama bukan untuk dipamer-pamerkan. Agama untuk ditaati, tidak untuk dipamer-pamerkan. Belum tentu orang-orang yang di PKI-kan itu ibadahnya lebih jelek dari orang-orang yang PKI-kan. Belum tentu orang yang bilang dia PKI itu sholatnya lebih tekun dari orang yang di PKI-kan. Belum tentu orang yang menuduh orang lain PKI itu ibadahnya, amal ibadahnya, perbuatannya lebih baik dari orang yang mereka tuduh sebagai PKI. Karena itu hanya mulut mereka, karena itu hanya fitnah mereka, karena itu hanya kemauan politik mereka, di mana hanya dengan cara itu mereka memiliki peluang untuk meneriakkan jaya menentang kepada pemerintah. Mereka tidak punya cara lain. Kenapa mereka menggunakan anti PKI? Karena itu sudah pernah dipakai di era tahun 65, bisa menjatuhkan Soekarno.
dan itu akan diulangi di era sekarang. Jadi kita jangan sampai hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu dengan pembantaian massal pada penduduk Indonesia yang tidak bersalah mau dilakukan sekali lagi di era ini. Semua media massa sudah tahu, semua media massa sekarang sudah terbuka, jadi tidak bisa digunakan itu lagi. Jangan sampai khilafah ada di negeri ini, karena kalau khilafah ada di negeri ini, nanti polisi yang berpihak kepada khilafah berhadapan senjata lawan senjata dengan polisi yang berpihak kepada Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga nanti ABRI yang berpihak kepada khilafah akan saling bukan senjata melawan ABRI yang cinta kepada Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu saya mendorong kepada pemerintah agar memecat semua aparat sipil negara, semua polisi dan semua TNI yang terindikasi terlibat dengan organisasi HTI, FPI dan pendukung khilafah lainnya. Kita tidak memerlukan mereka di instansi pemerintah, karena mereka akan mengeluarkan paham-paham khilafah kepada ASN yang lainnya, dan itu akan membuat kekuatan mereka semakin solid. Maka pecat mereka semua. Kalau perlu berlakukan masa darurat militer di Indonesia agar pemerintah memberi kekuatan untuk memecat mereka, karena ini masa darurat. Tidak perlu takut. Seorang kesatria tidak akan takut kepada pengecut-pengecut negara. Bukannya presiden yang dikorbankan, tetapi pejabat-pejabat negara yang di bawahnya melindungi presiden. Presiden juga membackup yang di bawahnya, maka akan mudah di dalam menembus khilafah itu. Tetapi kalau ASN, TNI dan polisi kemasukan khilafah, hancur negeri ini. Tidak ada yang bisa menolong negeri ini. Tidak akan bisa. Maka satu-satunya jalan, musnahkan mereka dari ASN. Penerimaan pegawai, jika ada yang ikut FPI, HTI, PKS, tidak diterima. Daftar pun nggak boleh. Harus begitu. Bersih diri namanya. Saya kira itu. Nanti masih banyak yang orasi. Intinya adalah jangan sampai presiden ini dimaksudkan. Karena apa? Presiden ini dipilih secara sah, menang secara sah. Dunia internasional mengakui bahwa pemilu Indonesia adalah pemilu yang paling demokrasi, paling terbuka, tidak ada kecurangan. Jadi kalau ada yang menuduh ini curang, itu fitnah. Dan jika ke depan ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, solusinya satu: tangkap, penjarakan, ratakan rumahnya, ratakan rumahnya. Nggak perlu takut, buat sengsara keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.